Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Kitabul Adab ini tentang ajaran gitu ya, agama Islam, ajaran dari agama Islam tentang bagaimana beradab, maksudnya beradab, berbuat, berperilaku, bahkan hidup berdasarkan ajaran Islam. Dan adab Islam ini tentu wajib ya, wajib orang Islam wajib beradab Islami. Artinya orang Islam itu wajib mengamalkan ajaran Islam supaya perilakunya, amalnya, hidupnya itu berdasarkan ajaran Islam. Kan wajib demikian, karena kalau bukan berdasarkan ajaran Islam ya mau berdasarkan apa gitu ya, nanti mau berdasarkan apa hidupnya. Kalau berdasarkan ajaran yang lain ya salah, berarti kalaupun baik tidak bernilai di mata Allah ya. Karena itu bukan, nah kalau mengamalkan ajaran Islam, nah di situ terkandung ketaatan kepada Allah. Karena Allah yang menetapkan, Allah yang mengajarkan. Nah kalau bukan dari ajaran Islam, meskipun itu baik, dalam arti ini baik, ini sejalan, itulah sesuai, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, itu tidak bernilai di mata Allah. Dan seharusnya adab Islam ini, ajaran Islam ini diamalkan, itu ya, diamalkan secara konsisten. Yang kemudian itu hanya kalau sudah konsisten, nah itulah yang disebut al-akhlakul karimah, pasti itu surga itunya. Karena al-akhlakul karimah itulah pintu surga, jalan menuju surga. Dengan makna demikian kan, yang dimaksud al-akhlakul karimah itu kalau ajaran Islam itu diamalkan secara konsisten hingga mendarah daging itu di dalam diri. Gak ada yang lain, pastilah itu surga balasannya. Yang kemarin ya yassiru wala tu'assiru, babnya yang kemarin ya. Ya inilah adab Islam ya. Baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Ya permudahlah, jangan mempersulit. Nah intinya demikian. Ya permudahlah, mudahkanlah, jangan mempersulit. Ada tambahan nih untuk yang kemarin, ini bab kemarin ya, yang judulnya demikian ya. Nah hadis-hadisnya juga jelas, ada redaksinya yang demikian ya, yassiru wala tu'assiru. Ya permudahlah, pilihlah yang mudah, ya jangan mempersulit. Untuk diri sendiri ya jangan memberatkan diri sendiri, jangan apalagi kalau sampai menyiksa diri, memaksakan diri sesuatu yang memang tidak mampu. Nah tambahan nih ya untuk bab yang kemarin nih sayang ya, ini hadis riwayat Muslim. Nah, sebentar nih kita cari dulu ya, hadis riwayat Muslim nih. Mana hadisnya nih? Nah, yang ini nih. Ini terjemahnya saja nih, cukup panjang nih hadisnya nih.
Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, nah ini ya, sangat jelas di sini nih, yasirunya, mudahkanlah, permudahlah, wala tu'asiru, jangan mempersulit. Itulah ini nih hadisnya seperti ini nih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat atau di akhirat. Nah, ternyata Allah menjanjikan seperti ini. Ya, barang siapa membebaskan, menolong itu ya seorang mukmin, ya membebaskan, ya menolong, membebaskan seorang mukmin dari satu masalah, dari satu kesulitan, maka Allah akan menolongnya, membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamatnya di akhirat. Tuh, ini kan keutamaannya luar biasa nih. Bukannya malah gitu kan, bukannya malah nyawalat tu'asiru, bukannya malah menyulitkan orang lain, menyebabkan orang lain ya, menjadi sulit, gitulah, menjadi berat. Ya, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari satu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari satu kesulitan di akhirat. Nah, barang siapa, ini lanjutannya nih, barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan di dunia dan di akhirat. Nih poin kedua nih ya dari hadis ini nih. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Contoh yang ini apalagi nih ya, apalagi contoh yang ini kemarin kan Bapak ya, seorang laki-laki di zaman Bani Israel, seorang laki-laki yang ketika merasa kehausan gitunya, dia menemukan sebuah sumur saat itu kan bukan sumur buatan, sebuah apa namanya, semacam apa lembah gitulah, harus turun gitunya, ada airnya di bawah. Setelah selesai minum, dia naik, itu pun dengan sulit itunya, untuk naik turun, naiknya itu sulit, harus merangkak. Begitu selesai minum, dia naik, lalu menemukan seekor anjing yang sudah kepayahan. Dia menjilat tanah gitunya karena kehausan yang sangat. Seekor anjing itu hampir mati dengan kondisi demikian. Lalu orang ini turun lagi, dia mengambilkan airnya untuk si anjing tadi dengan sepatunya diisi dengan air, lalu dia gigit sepatunya ya, karena tangannya digunakan untuk merangkak naik gitu, tidak bisa sambil memegang sepatu. Lalu diberikanlah kepada anjing tersebut, maka anjing itu terselamatkan hidupnya. Maka Allah mengampuni dosanya. Oh, ini dalam kajian ininya Dalilul Falihin yang judulnya itu amal soleh itu banyak macamnya, banyak ragamnya. Nah, itu yang barusan juga amal soleh. Janji dari Allah bagi orang tersebut adalah orang itu diampuni dosanya. Nah, artinya kan si orang ini membebaskan seekor anjing dari kesulitan. Apalagi kan yang ditolongnya itu manusia, sesama muslim. Menolong seekor anjing saja Allah mengampuni dosanya. Nah, apalagi di sini nih ya, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari satu kesulitan,
di dunia, maka Allah membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Apalagi yang barusan sajanya, orang ini menolong seekor anjing yang sedang berada di dalam kesulitan. Anjing ini sudah kepayahan, mau turun untuk minum tidak bisa. Akhirnya si anjing ini kan sampai koler itulah gitunya, kemudian menjilati tanah gitu karena sangat kehausan dengan kondisi sekarat hampir mati. Oleh orang ini ditolong sehingga berarti kan si anjing tadi terbebaslah dari kesulitan yang dihadapinya. Nah, Allah menjanjikan orang tersebut diampuni dosa-dosanya. Nah, kita kan bisa mengatakan demikian ya, apalagi menolong sesama mukmin. Ya, ini di hadisnya demikian barusannya. Barang siapa yang poin kedua nih, barang siapa memberi kemudahan kepada seorang yang sedang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan di akhirat. Kemudian poin ketiga, barang siapa menutupi aib sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, berarti kan kalau yang ininya kebetulan terkait Kitabul Adab juga bab sebelumnya. Berarti kalau menutupi aib saudaranya sesama muslim, berarti dia tidak gibah. Ya, karena gibah itu kan demikian ya, gibah itu kan membicarakan keburukan orang lain. Kalau itu gibah kan, kalau membicarakan keburukan orang lain, sementara yang dibicarakannya itu tidak sesuai, itu kan bukan gibah, fitnah namanya, tuhmah, mengadakan kebohongan. Gibah itu kan yang dibicarakannya itu sesuai kenyataan. Yang buruknya, yang buruk. Nah, di sini barang siapa menutup aib, berarti dia tidak gibah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Ini luar biasa sebetulnya kan janji Allah nih ya. Di poin keempat nih, Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Kemudian poin kelima nih, ini sekilas saja nih ya karena ini tambahan nih. Kalau bab perbudahlah, jangan mempersulit. Nah, yang barusan itu sudahnya di poin-poin awal. Di poin kelima nih, barang siapa membuka jalan, ya barang siapa membuka jalan untuk mencari ilmu, barang siapa membuka jalan yang dengan jalan tersebut ilmu itu dicari, dikaji, atau barang siapa membuka jalan untuk ilmu, itulah singkat demikiannya. Barang siapa mencari jalan, menempuh jalan, membuka jalan untuk ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Ya, maka Allah akan memudahkannya jalan ke surga. Kemudian ke-6. Nah, ini coba diperhatikan nih. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di satu masjid atau rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan
rahmat, dan dikelilingi para malaikat. Ini hanya sekedar membaca saja. Apalagi berarti kan, apalagi kalau mengkajinya, mendalaminya untuk dipahami. Islam lah intinya kan. Nah, artinya kan berkumpulnya itu kan untuk apa disebutnya kan majelis ilmu. Nah, tidaklah ada satu majelis ilmu kecuali akan diliputi dengan ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat. Serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di absen hiji-hiji tah yang hadir di majelis ilmu itu ya. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Nah, eta makanya hadir gitunya, hadir gitu ke majelis ilmu. Sekali lagi nih hadisnya nih, barang siap berkumpul di satu masjid Allah ya untuk membaca saja gitu ya, membaca Quran ya, apalagi nih maknanya, apalagi untuk mengkajinya, mendalaminya, untuk memahaminya. Artinya kan itu majelis ilmu, maka akan diliputi dengan ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat. Serta Allah menyebut-nyebut nih orang yang ada di majelis ilmu itu, diberitahukan kepada malaikat yang berada di sisinya. Nun jauh di sana berarti malaikat-malaikat yang ada di dekat Allah itu adalah malaikat-malaikat penjaga, disebutnya malaikat-malaikat penjaga arasy. Ya tentu mereka di sana itu di arasy, tidak melihat, tidak tahu itu di bumi seperti apa. Nah, oleh Allah diberitahu. Oleh Allah diberitahu, nih ada majelis ilmu ini. Di situ ada di absen satu persatu namanya diberitahukan. Ada iwe streaming, streaming mau disebut ku Allah mau di absen. Abi sudah di bumi ge kadangu, kadangu kan mau di absen. Serta nggak ada di sini yang adanya tidaklah sekali lagi kayaknya seperti ini, tidaklah sekelompok orang berkumpul di satu masjid, berkumpul bukan ya, saya juga mengikuti ini streaming alah nah atuh deket maka dia datang. Nih keutamaannya nih kalau berkumpul di majelis ilmu. Ya sayang kan kalau di apa namanya dilewatkan. Ya live streaming juga ngaji. Iya, siapa yang bilang bukan? Tapi nggak akan kebagian ini karena Allah akan nih memberikan ketenangan, rahmat, serta majelis ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat. Dan streaming mah kumaha tuh ya live streaming nonton nyoai jauh mah dimaklum ku Allah gitu. Misalnya kalau ini nih ada kajiannya di sini, saya di Sumedang, ya atuh eta dimaklum ku malaikat ge. Iya nu deket atuh yang bisa sebetulnya kalau datang. Ya kalau ngajinya, kalau dapat ilmunya iya, karena mencari ilmu, mendapatkan ilmu itu, apalagi sekarang medianya banyak, benar bisa silahkan manfaatkan semua media. Ya untuk mencari ilmu, untuk menggali ilmu, ya benar. Hanya, nah ini kan keutamaan ini hanya Allah berikan kepada mereka yang berkumpul di satu majlis. Seperti ini keutamaannya. Akan diliputi ketenangan, rahmat, dikelilingi para malaikat. Serta Allah menyebut-nyebut mereka. Diberitakannya kepada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Wah, ini luar biasa nih keutamaannya nih. Karena adanya yang demikian, ya mah, ya saya bacakan hadis ini lebar, ya mah.
Karena ada yang demikian gitu. Abdi mah cenah ieu dirompok we da cenah kakuping dirompok. Iya memang benar gitu kan. Kalau untuk misalnya di rumah yang mendengarkan, iya tapi ini nih gak akan kebagian ininya. Yang diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat serta namanya itu disebut satu persatu diberitakan kepada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Lebar gitulahnya. Kalau bisa datang ke majelis-majelis ilmu ya datang. Meskipun ada ini yang barusannya di rumah saja nih ada live streaming, iya sih kalau dapat ilmunya iya, tapi ini yang tidak akan didapatkan keutamaan majelisnya, itunya keutamaan majelisnya nih yang tidak akan didapatkan. Kemudian poin berikutnya nih, barang siapa yang ketinggalan amalnya maka nasabnya tidak akan meninggikannya. Nah, barang siapa yang sedikit amalnya maka nasab tidak akan menolong. Artinya nasabnya tidak akan meninggikannya. Nasab tidak menolong. Contoh di Quran juga sudah jelas. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh masuk neraka. Fadkhulan naro ma'ad dakhirin, itu di surat At-Tahrim ayat 10 ayat 10 ya kalau nggak salah, At-Tahrim ayat 10 tentang itu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Doroballahu masalan lillazina kafaru mra'ata Nuhin wa mra'ata Lut. Allah memberikan perumpamaan untuk orang-orang kafir itu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ya kanata tahta abdaini min ibadina solihaini. Padahal mereka itu berada di tangan, sebutlah demikiannya. Padahal mereka itu berada di tangan dua orang yang soleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhonatahuma, tapi keduanya berkhianat. Ya pala yugniya itu nanti maka itu tidak cukup bagi Allah dengan statusnya sebagai istri Nabi, gak laku di mata Allah. Tidak cukup ya, keduanya ini dua-duanya kan istri Nabi, ya gak laku, tepayu di hadapan Allah betul-betul kan, di hadapan Allah itu hanya amalnya. Nah, ini bagian akhirnya dari hadis ini, barang siapa yang amalnya kurang, amalnya minim, maka nasabnya tidak akan menolongnya. Ya, yang tidak akan menolongnya, tidak akan meninggikannya. Nah, itulahnya itu hadis riwayat Muslim lah. Itu di awal yang tadinya ada beberapa poin kan, isi hadisnya beberapa poin. Yang awal tadi tentang yang terkait dengan bab ini. Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari satu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, bagian itunya sebetulnya ya. Terus itunya yang kemarinnya tentang saling permudahlah. Untuk diri sendiri juga sama. Jangan memberatkan. Jangan memaksakan diri yang sesuatu yang berat sehingga akhirnya kita kalah. Disebutnya itu akhirnya kita kalah karena sebetulnya itu memang berat. Nah, ini yang yang inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang konsisten dilakukannya. Inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha.
Ya, amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang konsisten dilakukannya meskipun amalan-amalan yang kecil. Nah, jangan sampai memaksakan diri untuk amalan-amalan yang besar, amal-amalan yang berat. Nah, tapi kan hanya sekali kemudian mundur karena berat ternyata. Nah, atuh gitulah. Nah, atuh matakna. Untuk diri sendiri juga sama ya. Di hadis yang keberapa lah kemarin kan Rasulullah SAW itu apabila diberi dua pilihan maka Rasulullah akan memilih yang lebih ringan. Selama itu bukan dosa. Nah sekarang bab baru nih, bab ke-81 nih. Babul in bisati ilan nas. Bab terbuka kepada sesama. Mungkin terjemah harfiahnya bisa demikian lahnya, terbuka terhadap sesama. Atau bahasa kitanya jadi mudah bergaul. Ya mudah gitulah ya, mudah bergaul. Karena pada dasarnya juga kan tanpa agama nih, karena pada dasarnya tanpa agama ya manusia itu kan memang makhluk yang disebutnya makhluk sosial. Makhluk yang hidupnya berkoloni. Makanya di mana-mana nih ya, sebetulnya di mana-mana jelema mah ngagunuk. Jelema mah ngagunuk, jelema mah ngeriung. Misalnya di apa namanya, kalau di ya seperti ini kota Bandung itu kan ibu kota, itu kota besar, ibu kota padat. Kenapa? Dah gitu jelema mah ngariung hirupna. Coba di daerah-daerah padahal kan masih kosong. Nyata jauh itu kadieu teh manusia itu makhluk sosial, hidupnya berkoloni, berkumpul. Nah, pada dasarnya kan manusia itu makhluk yang demikian. Nah, sekarang nih menurut ajaran Islam, gitulah ini ya. Sekarang menurut ajaran Islam. Nih judulnya demikian, babul in bisati ilan nas, gitu ya, bab mudah bergaul. Tapi kan bukan artinya bisa gitunya berkumpul dengan orang yang seperti apapun, ya ulah tuh kan gaul itu harus pilih. Dulu nih masih ingat nih pelajaran waktu di madrasah. Dulu di madrasah waktu masih anak-anak, pelajarannya pun pelajaran adab, akhlak dulu menyebutnya, pelajaran akhlak. Ya itu yang ini yang saya ingat terkait ini nih ya, terkait mudah bergaul gitu, apa namanya, bersosialisasi, ya memang harus demikian. Tapi kan yang ini nih, al musohabatu tasrikut tobiah, dari TK saya masih ingat masih ingat dulu pelajarannya seperti itu. Al musohabatu tasrikut tobiah. Kalau dulu pakai bahasa Sunda kan suka ditalar, disebutnya kan ke depan santrinya seorang ditalar. Al musohabatu tasrikut tobiah, sosobatan eta sok maling tabeat. Itu masih ingat sih udah pelajarannya dulu di sini dulu belajarnya. Sosobatan eta sok maling tabeat. Artinya kalau berkawan dekat dengan seseorang itu akan saling mempengaruhi. Misalnya lah, contohnya misalnya kalau yang nakal, misalnya yang nakal bergaul dengan yang baik, nah bisa pengaruh nakalnya masuk ke yang baik, dari yang baik pengaruh baiknya bisa masuk ke yang nakal. Kuat-kuat ya tungtung nama nggak bakal aya nu ka bawah. Nah itulah mempengaruhi. Kalau di apa pelajarannya tadinya, al musohabatu tasrikut tabi'ah,
bersahabat, berkawan dekat itu bisa mempengaruhi itulahnya tabiat seseorang. Artinya kan harus pilih-pilih. Nah, kemudian ada juga hadis yang ini yang ini perintah justru ya, perintah untuk bergaul lah, carilah gitunya kawan yang baik. Rasulullah menggambarkan seperti ini, jika kamu bergaul dengan pandai besi, kamu akan kebagian bau besi. Tapi kalau kamu bergaul dengan penjual parfum, kamu akan kebagian wangi parfum. Artinya kan mesti pilih kan, ini maksudnya demikian ya, artinya pilih. Tapi kalau bab ini artinya ya terbuka gitu, mudah bergaul meskipun artinya untuk dengan siapa bergaul tentu harus memilih bergaul lah dengan yang baik. Di antaranya Rasulullah SAW menganalogikan demikian, jika kamu bergaul dengan seorang pandai besi, maka kamu akan kebagian bau besi. Tapi jika kamu bergaul dengan seorang penjual minyak wangi, kamu akan kebagian wanginya. Nah, ini analogi dari bergaul dengan orang yang buruk dengan orang yang baik. Ya. Bukan artinya pandai besi itu orangnya buruk, kalau pedagang minyak wangi. Analogi ya itu itu analogi ya. Yang Rasulullah mengarahkan artinya ya. Rasulullah mengarahkan, memberi tuntunan. Bergaulah dengan orang yang baik. Nah, kemudian ada satu lagi nih hadis yang penting dia. Al mu'minu mir'atu akhihi. Al mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu harus kalau di sini secara harfiahnya, seorang mukmin itu harus menjadi cermin bagi saudaranya. Nah, ini maksudnya seorang mukmin itu harus menjadi contoh yang baik. Seorang mukmin itu harus menjadi contoh yang baik bagi saudaranya. Nah, ternyata banyaknya hadis tentang bersosialisasi, tentang bergaul gitu ya. Itu ternyata Islam memberi ada pelajarannya, berarti ada pelajarannya, ada tuntunannya. Saya kira kan pasti demikian, karena tadinya manusia itu kan makhluk sosial, makhluk yang berkoloni, berkumpul, artinya akan terjadi interaksi di antara sesama. Nah, ya Islam memberi tuntunan gitu, Islam mengatur, tapi pada dasarnya kan demikian ya, babul inbisati ilan nas, bab mudah bergaul. Tapi kan tidak artinya mudah berteman dengan siapa saja, dengan orang seperti apa. Ya tadilah kalau dengan apa namanya analoginya, ya kalau bergaul dengan pandai besi ya pastilah kebagian bau besi. Ya itu kan analoginya dari bergaul dengan orang yang buruk. Ya jangan, berarti bergaullah dengan pedagang minyak wangi, pasti kamu akan kebagian wanginya. Jadi mudah bergaulnya bukan arti mudah berteman dengan siapa saja, dengan orang seperti apa saja. Tidak bisa demikian. Rasulullah SAW tadi sudah mengarahkan lah, saya katakannya, mengarahkan. Bergaullah dengan pedagang minyak wangi, itulah demikian analoginya ya. Wa qala Ibnu Mas'ud. Ini judulnya tadi dari Imam Bukhari-nya. Imam Bukhari membuat judul demikian, babul inbisati ilan nas, artinya bab mudah bergaul dengan sesama. Wa qala Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud berkata, kholitin nas wadinaka la taklimannahu wad du'abati ma'al ahli.
Ibnu Mas'ud berkata, "Kholitinas," yaitu ya, bergaulah itu dengan sesama manusia. Ya bergaulah dengan sesama manusia, dengan sesama wadinaka la taklimannahu. Nah, tapi soal agama hati-hati, artinya jangan sampai agama itu apa namanya ya tadinya bergaul dengan siapa saja. Nah, ini berarti harus menjaga agamanya, yang artinya nggak bisa bergaul dengan semua orang gitulahnya, nanti ini nih agamanya jadi tidak terjaga. Wadinaka la taklimannahu, dan agama kamu gitunya di sininya ya bergaul lah itu dengan sesama, tapi ini hati-hati nih agama ini jangan sampai rusak, itulah intinya. Wadu'a batimal ahli, dan ber apa kalau di sini bercanda berkelakar gitulahnya dengan keluarga, antara suami istri, orang tua anak, adik kakak gitunya. Nah, ini dibolehkan berarti ya bercanda berkelakar. Dan nanti ada hadisnya ya, ada hadisnya ternyata ulah ngeprank. Nah, mun ayeuna mah jangan ngeprank. Ngeprank itu dilarang. Nya heureuy gitu, tapi nya eta teh itu penipuan kan, ngeprank teh penipuan, kebohongan. Apalagi yang ngepranknya itu apa namanya, cek bahasa Sunda mah sablang, ngeprank sablang sampai apa namanya ngarurewas batur, nepi ke batur cilaka. Banyak kan kalau kita lihat di YouTube konten-konten ngeprank seperti itu yang keterlaluan. Di mana-mana ini di apa namanya, di seluruh dunia ada yang alim, ada yang apa namanya ya, bola gitu, bola. Oh ya tendang mungkin saya lihat ini di Amerika Latin, duka di Kolombia, duka di mana, ayo tendang. Ternyata si bolanya itu seperti apa namanya, bola plastik yang sudah diisi semen, kan keterlaluan ngeprank itu. Ya bayangkan kita menendang tembok coba sekeras-kerasnya, udah kakinya bisa kesleo kan, kemudian dia juga terjatuh kan. Gus gitu teh ngeprank kan sisirian. Itu yang semacam itu dilarang. Ya, jangan jangan ngeprank saudaranya. Ada lagi yang apa namanya, seseorang dibalut dengan semacam pohon gitulahnya, lalu dia berdiri di pinggir jalan, ketika ada orang lewat lalu dia kejutkan, mun jantungan tuluy ngelepek kumaha. Ya aneh gitulah sebutnya, tanya si orang Sunda mun jantungan tuluy ngelepek kumaha terus mawat. Itu dilarang ya, hal-hal seperti itu dilarang. Itu apa namanya, berkelakar, tapi yang semacam itulah, itu kelakar kan semuanya kan. Ada dengan berbagai liur aya nu tah ningali tayangan orang yang apa namanya, orang yang tata kalau dalam kajian tahzibul akhlak mah gitu tah, hubburiyasati dunyawiyah, ingin apa namanya, viral, ingin dikenal, lalu membuatlah atau kalau konten yang biasa-biasa mereka juga berpikir siapa yang mau melihat. Nah, tapi kalau konten-konten yang demikian akan mereka berpikir nanti akan banyak yang melihat. Tata bahaya tata hubburiyasati dunyawiyah, kuno karar itu tah, bahkan sampai menipu orang, mencelakakan orang juga nih ya.
Nah, padahal nah kalau di sini kalau berkelakar artinya berkelakar, bercanda gitunya dengan apa dengan keluarga itu dibolehkan. Ada dua nih hadisnya dalam bab ini nih, kita baca dulu hadisnya nih. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu yaqulu in kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li sagirin ya aba umairin ma fa'alan no goiru. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Nabi SAW itu bergaul, gitulahnya Nabi SAW itu bergaul hingga beliau bersabda berkata li akhin li sogirin kepada saudara laki-lakiku yang masih kecil. Kalau di hadis lain itu yang apa namanya, yang baru belum lama disapih belum lama disapih oleh ibunya, ya mungkin sekitar umur 2,5 tahunan nih, mungkinnya anak kecil nih, hingga Rasulullah SAW ya berkata kepada Anas bin Malik, kepada saudara laki-lakinya yang masih kecil, ya Aba Umair. Ini Rasulullah sudah memunculkan sebutan kepada anak-anak. Ya Aba Umair, ma fa'alan nugoir. Nugoir itu seekor burung kecil, mainan si anak tadi, adiknya Anas bin Malik. Nuger gitu ya, nuger itu burung kecil, cecoan, mainan. Ini adiknya Anas bin Malik yang masih berumur ya umurnya kurang lebih mungkin 2,5 tahun 2 tahun ya, belum lama gitulahnya disapih oleh ibunya. Nah, oleh Rasulullah itu diajak ngobrol, diajak main. Kemudian nah di hadis lainnya ada Rasulullah SAW itu lebih dulu memberi salam ketika Rasulullah SAW lewat, mendapati ada beberapa orang anak yang sedang bermain. Rasulullah yang memberi salam kepada mereka. Ya, Rasulullah yang memberi itu salam kepada mereka, anak-anak nih, anak-anak kecil lah gitu yang sedang bermain. Nah artinya hadis ini menunjukkan ya Rasulullah SAW itu ya terbuka untuk semua orang. Tapi pan Rasulullah tegaul jeung kafir kan. Rasulullah kan pilih-pilih gaul. Rasulullah kan tidak bergaul dengan kafir. Tapi kalau tetangga ketika karena Madinah ya, Madinah itu kan sebelum Rasulullah SAW hijrah, Madinah itu sama dengan Mekah, banyak yang menyembah berhala. Tapi di Madinah juga banyak orang Yahudi yang pengaruhnya itu sangat kuat. Nah, ada hadis yang menerangkan Rasulullah SAW itu menjenguk seorang Yahudi yang sakit. Tapi kan bukan artinya Rasulullah itu gaul dengan mereka, bukan. Bukan artinya Rasulullah bergaul dengan mereka, tapi ya inilah maksudnya, ya terbukalah untuk semua orang. Nah, adapun untuk menjenguk gitunya, menjenguk orang sakit itu kan ternyata tidak dibatasi, boleh disebut bagian tidak dibatasi kalau yang dijenguknya itu harus sesama muslim. Nah, Rasulullah juga pernah menjenguk tetangganya lah gitulahnya ya, artinya orang di Madinah yang sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu inbisat, itu artinya terbuka bagi siapapun. Tapi bukan arti itulahnya Rasulullah itu dekat dengan semua orang. Enggak, Rasulullah juga pilih-pilih. Apalagi dengan orang kafir tadinya. Betul Rasulullah pernah menjenguk seorang Yahudi yang sakit, tapi bukan artinya Rasulullah itu dekat dan bergaul dengan mereka.
Nah, anak kecil gitu diajak bicara, diajak ngobrol dengan apanya kafir lah sebagai tetangga, dijenguk gitu oleh Rasulullah. Ya ini itu untuk menunjukkan, justrunya untuk menunjukkan, ya itulah adab Islami, itulah adab yang diajarkan oleh Islam. Dan dengan nah mestinya membawa yang tadi sihnya, bergaul ya gitunya, bergaul ya, tapi bukan artinya harus dekat dengan semua orang, yaitu yang al mu'minu mir'atu akhihi, seorang mukmin itu harus menjadi contoh, itulahnya seorang mukmin itu harus jadi contoh bagi sesamanya, bagi saudaranya, harus jadi influencer. Begaya bisa. Iya, harus bisa itu kan, mencerminkan artinya kan, harus bisa mencerminkan, menjadi contoh, memberi pelajaran yang baik gitu bagi saudaranya. Nah, itu hadis yang pertamanya. Kemudian hadis yang kedua nih, ada dua nih hadisnya. Nah, hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha qalat kuntu al abu bil banati inda nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal abna ma'i fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala yatakomman bahasana yatakommana minhu fa yusarribuhunna ilayya fayal abamai. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku pernah bermain dengan beberapa orang anak perempuan, usia remaja mungkin lahnya gitunya. Aku pernah bermain bersama beberapa orang anak perempuan di sisi Nabi. Artinya Nabi tahu nih Aisyah itu dengan kawan-kawannya gitulah. Ya, aku pernah bermain dengan beberapa orang anak perempuan di sisi Nabi SAW. Wa kana li sawahibu yal abna ma'i. Aku memiliki beberapa orang kawan perempuan. Aku memiliki beberapa orang kawan perempuan yang suka bermain, yang suka naon atunya ari bermain siga budak atau bukan bermain udahnya, yang suka berkumpul lah gitunya. Aku beberapa punya, kata Aisyah nih, aku punya beberapa orang kawan yang aku suka berkumpul dengan mereka. Fakana Rasulullah SAW idza dakhala. Nah, kadang-kadang seperti ini mereka. Jadi ketika Rasulullah sedang pergi itunya, ketika Rasulullah sedang pergi, nah Aisyah ini suka berkumpul dengan beberapa orang kawannya. Kalau remajanya, nah Aisyahnya juga kan masih remaja. Ya kan Aisyah itu kan masih remaja. Ini kalau nggak salah nih ya, Rasulullah meninggal. Ketika Rasulullah SAW meninggal kan Aisyah itu umurnya baru 19. Ya, artinya kan masih remaja gitu kan. Aisyah itu masih remaja nih, umur sebelum Rasulullah meninggal itu ya ini umur belasan lah gitunya, umur belasan nih Aisyah itu punya kawan sebaya. Nah, apabila Rasulullah sedang pergi, nah Aisyah itu suka berkumpul nih dengan kawan-kawannya yang sebayanya, usianya belasan. Apabila Rasulullah SAW datang, maka nah kawan-kawannya ini malu gitu ya. Kawan-kawannya ini malu kalau Rasulullah SAW datang, sehingga mereka itu suka bersembunyi di balik tirai. Nah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk keluar gitunya, jangan bersembunyi dari balik tirai. Kemudian mereka keluar dan ya berkumpul lagi dengan Aisyah. Padahal Rasulullah ada di situ.
Jadi Rasul itu ya di sini ya, ketika datang Aisyah sedang dengan kawan-kawannya berkumpul, lalu kawan-kawan Aisyah ini apa namanya segan gitunya, malu kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka bersembunyi di balik tirai. Lalu Rasulullah memanggil mereka untuk keluar dari tirai. Kemudian mereka keluar dan ya berkumpullah di situnya bersama Aisyah bersama Rasulullah. Nah, artinya Rasulullah juga bergaul nih dengan kawan-kawannya Aisyah. Ini ya berarti kan ininya menunjukkan nih Rasulullah SAW juga bergaul dengan kawan-kawannya Aisyah yang kurang lebih sebaya gitulahnya, usia remaja. Nah, kalau di hadis sebelumnya Rasulullah SAW itu bahkan kepada anak usia 2 tahun, 3 tahun saja. Nah, inilah bab mudah bergaul, ramah gitunya dalam bergaul, terbuka kepada semua orang. Nah, dua hadis ini menunjukkannya, kalau ya hadis yang pertama kan bahkan kepada anak kecil saja diajak ngobrol oleh Rasulullah. Yang Rasulullah menanyakan, gimana Bu, itu burungnya bagaimana, si sinoger namanya. Si itu burungnya itu sinoger namanya, gimana itu sinogernya. Rasulullah yang mengajak bicara, mengajak ngobrol. Nah, kalau di sini di hadis yang kedua Rasulullah juga ngobrol, bergaul, bicara itu dengan kawan-kawannya Aisyah yang kurang lebih, dan kawan-kawannya Aisyah itu ya sebayalah dengan Aisyah, usianya belasan. Ini ada beberapa penjelasan nih dari Ibnu Hajar al-Asqalani nih tentang perkataan Ibnu Mas'ud tadi ya, di hadis di bab ini kan Imam Bukhari memasukkan perkataan Ibnu Mas'ud tadi yang kholitin nas, bergaulah itunya dengan sesama manusia, wadinaka latak liman. Nah, tambah ini maksudnya adalah tapi hati-hati kan, agamanya jangan sampai rusak. Ya, karena yang tadi kan berkawan itu, berteman dekat itu bisa mempengaruhi tabiat seseorang, bisa merubah gitulah seseorang ya. Pertemanan itu bisa merubah seseorang. Nah, di dalam hadis riwayat Ibnul Mubarak, perkataan Ibnu Mas'ud ini dengan redaksi kholitun nas, ya bergaulah dengan orang-orang, wazayiluhum fil a'mal, wazayiluhum fil a'mal. Apanya bahasa kitanya ya, perbaikilah atau arahkanlah gitulahnya kepada yang baik. Arahkanlah mereka, jadi bergaulah dengan orang-orang dan ya berarti kan ya tunjukkanlah, arahkanlah itu orang-orang itu kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang benar. Ya, bergaulah dengan orang-orang dan wazayyiluhum fil a'mal. Ya, arahkanlah gitunya, intinya demikian ya, arahkanlah kepada amal-amal yang baik. Nah, kemudian untuk hal yang sama ternyata ada juga dari Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, unzuru ala tukallimu dinakum. Ya, lihatlah, ala tukallimu dinakum, perhatikanlah, ya perhatikanlah, ala tukallimu dinakum, jadi jangan gitu ya, jangan membicarakan agama ini dalam arti yang tadi bergaul iya, ngobrol dengan siapa saja, Rasulullah saja kan di sini dengan anak-anak ngobrol, dengan kawannya Isa ngobrol, tapi nih hati-hati, berarti tetap peliharalah agama. Kalau kata Ibnu Mas'ud justru arahkanlah itu ke mereka itu kepada amal-amal yang baik.
Nah, Umar bin Khattab di sini nya mewanti-wanti hati-hati soal agama. Kalau di Allah ini surat apa nih, di Al-Maidah kalau nggak salah, saya lupa lagi lah ayatnya, di Al-Maidah yang maknanya kurang lebih seperti ini. Kalau dengan orang kafir sebutlah jangan bicara agama, karena mereka pasti akan memperolok-olok, mereka akan mengolok-olok agama kamu. Ya kalau dengan orang kafir itu jangan bicara agama, karena mereka akan mengolok-olok agama kamu. Tungtung nanti seperti itu di surat apa yang Abasa watawalla, itu Rasulullah bicara apa yang Rasulullah SAW itu mengharapkan mereka ini kan pembesar-pembesar kaum Quraisy. Ketika kejadian seperti itu kan datanglah Ibnu Umi Maktum yang mau menanyakan masalah zakat, oleh Rasulullah diabaikan. Rasulullah malah menunjukkan nyata Abasa watawala bermuka bermasam muka, sementara dengan orang kafir bicara serius. Ternyata kan mereka tidak masuk Islam. Ini mereka itu tidak masuk Islam ya, karena para pembesar Quraisy itu yang memang mereka tidak berniat, mereka tidak bermaksud untuk masuk Islam. Nah, Umar bin Khattab di sini mewanti-wanti ya, jadi berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah gitu apa namanya kalau bicara itu. Nah, jangan sampai demikian itulahnya. Jangan sampai agama itu hanya atau agama itu nanti dipermainkan. Agama itu diolok-olok. Nah, kemudian nih keterangan berikutnya nih, satu lagi nih. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, ini yang nggak boleh ngeprank deh ya. Hadisnya ya. Hadis riwayat At-Tirmizi an Abi Hurairah qala qalu ya Rasulullah innaka tuda ibuna. Abu Hurairah berkata, para sahabat nih mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah innaka tuda ibuna. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau itu berkelakar kepada kami. Jadi Rasulullah itu kan suka berkelakar itunya. Rasulullah itu apa namanya suka berkelakar, atau pada diri Rasulullah SAW itu ada namanya humorisnya juga gitu ya. Di para sahabat berkata seperti ini, ya Rasulullah innaka tuda ibuna. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mempermainkan kami, mencandai kami. Kurang lebih demikiannya, sesungguhnya engkau bukan mempermainkan, kesannya kan mempermainkan jelek sihnya. Apa namanya? Ngeprank kami gitu. Kira aku ngeprank Rasulullah, sesungguhnya engkau itu ngeprank kami, engkau itu berkelakar, engkau bercanda gitunya kepada kami. Qala, Rasulullah menjawab seperti ini, inilah aqulu illa haqqon. Anggar, dan Nabi tidak pernah bicara seenaknya, bicara sembrono, bicara apa bahasa Sunda mah kamana karep, nggak pernah. Jadi Nabi itu berkelakar ya iyalah, Nabi berkelakar, bercanda gitu ya. Iya, ada pada diri Nabi juga itu ada sisi humorisnya. Hanya inilah aqulu illa haqqon, tapi aku tidak mengucapkan apapun kecuali itu al-haq, itu yang benar. Ya ulah ngeprank weh. Nabi bercanda, iya, tapi nggak ada kebohongan pada yang dikatakan oleh Rasulullah, itu nggak ada kebohongan. Ya penuh tadi teh kebohongan teh. Ayo tenang, begitu ditenang ternyata bola plastiknya sudah diisi semen, kan kebohongan teh. Bahkan sampai mencelakakan. Banyaklah ngeprank, udah ngeprank kebohongan unggul. Ada yang ngeprank kuntilanak lah, bener kuntilanak, bukan kan?
Orang ada yang ketakutan sampai kemudian jatuh ke sungai dan sebagainya. Ya kalau celaka bagaimana? Tapi ada juga kan yang kena batunya dipukuli pakai kayu puas. Ada yang ngeprank pakai kuntilanak kok dipukul-pukul. Paeh merenang juga. Bener tadi nama merenang rek bobodohan jadi pocongnyaan sudah digerebugan dah. Tungtung nama jadi pocongnyaan. Itu kebohongan, itu yang dilarang. Coba sekali lagi nih hadisnya, para sahabat dari Abu Hurairah. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, innaka ya Rasulullah, innaka tuda ibuna, wahai Rasulullah, engkau ini mengelakari kami, engkau mencandai kami. Artinya Rasulullah bercanda, berkelakar kepada para sahabat. Qala inni la aqulu ila haqqan. Ya sesungguhnya aku tidak berkata apapun kecuali itu adalah al-haq. Jadi jangan dikira Rasulullah SAW itu tidak suka bercanda, tidak ada sisi humornya. Rasulullah juga ini kata para sahabat demikian ya, tapi kan tidak ada kebohongan. Itu ya hayana justru malah nunggu-nunggu kebohongan unggul deh. Teraya nu ngeprank pakai al-haq. Coba tuh ngeprank lah pakai al-haq yang nyunah. Kalau ngepranknya al-haq, nah itu sesuai sunnah. Boleh, berarti Rasulullah juga seperti ini, mencandai para sahabat, ya berkelakar gitu apa dengan sahabat, tapi tetap la aqulu ila haqqan. Aku tidak mengatakan kecuali yang hak. Nah maka yang apa namanya ya, yang tidak boleh tadi yang dilarang, ma fihi ifratun au mudawamatun. Kalau bercandanya itu keterlaluan. Ini demikiannya penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-manhiyu anhu, yang tidak bolehnya dalam bercanda berkelakar itu adalah mafihi ifrotun, kalau keterlaluan, kalau berlebihan, au mudawamatun, atau terus menerus hirupna heureuy wungkul, berarti hirupna teh heureuy wungkul tinggi serius, nah ada bercanda wae, berlebihan dan dawam, artinya apa nih ya heureuy ya unggul gitu, heureuy we hayo keur kumaha teh gitu, heureuy tah ini yang juga tidak boleh nih ya, ifratun wa mudawamatun alaihi lima fihi minasyugli an zikrillah wa tafakkuri fi muhimmatid din. Nah ini yang dikhawatirkan, karena hal itu akan menyibukkan dari mengingat Allah dan memikirkan hal-hal yang penting dalam urusan agama. Nah gitu hareuy hirupna teh. Kok mau gitu mah kalau sudah jadi seorang, ya disebutkan YouTubernya, apalagi kalau seorang YouTuber isinya ngeprank, dulu ya nu kapikir nanti kan bercanda heureuy hirup teh, karena harus terus membuat konten rek iraha mikiran agama anak hari gitu. Yang tidak boleh itu berlebihan dan keterusan, mungkin di orang banyak berlebihan keterusan seperti itu. Li anna lima fihi minasyugli an zikrillah, karena itu akan menyibukkan dari mengingat Allah, wa tafakkuri fi muhimmatid, dan akan menyibukkan dari berpikir, memikirkan, menafakuri hal-hal penting dalam urusan agama. Wa ya ulu kasiron ila qaswatil qulub. Nah hal seperti itu apabila berlebihan dan keterusan, kebanyakan, terus menerus, itu bisa membuat hati menjadi keras. Jadi hirup lo gitu unggul atau usina. Kapan mau zikir mengingat Allah? Kapan mau menafakuri memikirkan urusan agama?
Heureuy we hirupna teh ngeprem. Wes jadi kuntilanak lah, nanti ganti lagi, apalagi ini kontennya. Dan sebagainya lah, nu keur nguseup di tukutek geuningan. Data nu hareureuy dasar. Nu keur nguseup di tukutek eta teh pakai kayu atuh nu nguseup teh. Kan bae atuh nu lieur jeung nu karena itu hirupna teh. Nah ininya kalau berlebihan dan keterusan, keseringan, terus menerus, nah ini akan melalaikan dari mengingat Allah dan menafakuri urusan-urusan agama, sehingga hal itu akan membuat hati menjadi keras. Nah, memang sampai di sini nih ya penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani ini, karena pada dasarnya tadinya dengan judul seperti ini ya terbukalah dengan semua orang. Ya terbukalah dengan semua orang ya. Dengan disebutnya di sini kan dengan berbagai kalangan lah, baik usia ataupun apanya gitu ya, terbukalah untuk semua orang, tapi kan bukan untuk dekat. Bukan untuk dekat dengan setiap orang. Nanti kalau dekat dengan setiap orang ya jelema teu puguh rupa disebutna teh, jeung nu kieu bisa sesobatan, jeung nu kitu bisa sesobatan, itu kumaha rupana jelema ieu teh. Disebutnya teu jelas rupana, tidak punya, jadinya tidak punya karakter gitu ya. Orangnya jadi tidak punya karakter, tidak punya prinsip, da jeung nu kumaha we bisa. Kan bukan artinya harus seperti itu. Nah, adapun tadinya yang terakhir itu penjelasan tentang perkataan Ibnu Mas'ud, ya bergaulah dengan sesama, tapi hati-hati, itu urusan agama. Jangan sampai urusan agamanya menjadi rusak. Kemudian tadi kalau soal bercanda berkelakar, boleh, Nabi juga suka, tapi tidak pernah keluar dari al-haq. Nah, kalau keluar dari al-haq, nah sekarang ini ada medianya, ditata ayat medianya, ya medsos itu kan, ya, berbagai macam cara, berbagai macam beragam orang bikin konten, termasuk hal-hal seperti ini yang mencandai orang tapi keterlaluan, ya keterlaluan ya, dan ketagihan bikin konten, keseringan terus menerus. Nah orang yang seperti ini dikhawatirkan lah gitunya, dikhawatirkan atau rentan sebutannya, orang seperti ini akan lupa dari mengingat Allah, karena akan terus ya seperti terus memikirkan bagaimana membuat konten yang baru, membuat lagi yang baru, maka akan terpalingkan lah itunya dari mengingat Allah dan di sini sebutnya menafakuri hal-hal yang penting dalam urusan agama. Akibatnya orang ini akan menjadi keras gitu hatinya, ya sulit nantinya gitu untuk diajak bicara soal agama. Terakhir nih ada hadis riwayat At-Tirmizi ini. Nah sebentar nih. Mana hadis nanti? Nah ini nih hadisnya riwayat At-Tirmizi ya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau berdebat atau apanya, berdebat dengan saudaramu, janganlah engkau permainkan dia. Iya hadisnya lebih jelas lagi, ulah ngeprank. Berarti janganlah engkau berdebat dengan saudaramu, janganlah engkau permainkan dia, dan janganlah engkau membuat janji dengannya lalu engkau mengingkarinya. Nah, ada 3 poin berartinya di hadis riwayat At-Tirmizi ini.
Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau berdebat dengan saudaramu, janganlah engkau permainkan dia, dan janganlah engkau membuat janji dengannya, lalu engkau mengingkarinya. Dan poin kedua, jangan mempermainkannya. Bukan tidak boleh, tadi tidak lain tuh benang hari, dan Rasulullah sok hari, Rasulullah suka bercanda berkelakar, tapi kan dalam koridor. Aku tidak mengatakan kecuali yang hak. Teruslah pada intinya nih, ini sudah nih ya. Pada intinya bab ini kan al-in bisatu ilan nas, ya mudah bergaul gitulahnya, mudah bergaul, terbuka gitulahnya dengan sesama. Karena memang pada dasarnya kan manusia itu tadi makhluk sosial, tapi tetap harus membatasi diri, bukan artinya harus dekat dengan orang seperti apapun. Kalau soal bergaul, apalagi untuk dijadikan kawan dekat, itu harus pilih-pilih. Jangan sampai bergaul dengan pandai besi, lah itu tadinya analoginya dari Rasulullah SAW. Bergaullah dengan pedagang minyak wangi, pasti kamu kebagian wanginya. Bergaullah dengan orang yang baik, artinya pasti kamu akan kebagian akan ada pengaruhnya gitulah, hanya akan ada pengaruh baiknya.